Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini kita akan belajar tentang sudut istimewa, lanjutan dari video kemarin. Teman-teman yang belum menonton silahkan cek link di deskripsi. Hari ini kita akan belajar tentang nilai sudut istimewa pada kuadran 2, 3, dan 4. Langkah yang harus teman-teman lakukan adalah mengingat kembali nilai sudut istimewa pada kuadran 1, yaitu 0, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nah, hari ini kita akan belajar tentang nilai sudut istimewa pada kuadran 2, 3, dan 4. Ini menjadi patokan teman-teman dalam menentukan nilai sudut istimewa pada kuadran 2, 3, dan 4. Selain itu, teman-teman butuh lingkaran ini untuk melihat sudut berapa saja yang masuk ke dalam kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi teman-teman tulis dulu nilai kuadran 2 yaitu 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, dan 360. Setelah itu, untuk pengisiannya teman-teman bisa menggunakan dua lingkaran ini dan dengan bantuan nilai-nilai sudut istimewa pada kuadran 1. Saya contohkan pertama untuk sin 120. Nah, bagaimana cara menentukan nilai sin 120 dengan menggunakan dua lingkaran ini dan tabel pada kuadran 1? Yang harus teman-teman perhatikan adalah letak 120 derajat, yaitu di sini 120 derajat. Maka teman-teman tarik garis ke arah kuadran 1. Teman-teman tarik garis lurus ke arah kuadran 1. Nah, untuk 120 ketika ditarik garis lurus maka akan bertemu pada titik 60 derajat di kuadran 1. Nah, ini memudahkan kita untuk menentukan nilai sinus 120 derajat, cos 120 derajat, dan tangen 120 derajat. Untuk menentukan nilai sinus 120 derajat, cos sinus 120 derajat, dan tangen 120 derajat, teman-teman tadi sudah tarik garis lurus dari titik 120 derajat ke arah kuadran 1 bertemu di titik 60 derajat. Nah, artinya adalah bahwa nilai dari fungsi trigonometri untuk 120 derajat itu sama dengan nilai fungsi trigonometri untuk 60 derajat. Nah, kita contohkan sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat. Nah, kita lihat nilai sin 60. Sin 60 sama dengan 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Untuk kuadran 2, nilai sin positif, tapi kita tidak tuliskan lagi nilai positif di sini karena artinya 1/2 akar 3 itu sudah bernilai positif tanpa dituliskan tanda positifnya. Selanjutnya untuk cos 120, karena ditarik tali garis ke arah 60, artinya cos 120 itu sama dengan cos 60. Cos 60 1/2. Nah, kita tulis 1/2. Karena di kuadran 2 nilai cos itu negatif, maka kita tambahkan tanda negatif di depan 1/2 seperti itu. Selanjutnya untuk tangan 120, kita lihat untuk tangan 60-nya, tangan 60 sama dengan akar 3. Akar 3, karena di kuadran 2 tangan negatif, maka kita tambahkan tanda negatif di depan akar 3. Jadi kita peroleh sin 120 sama dengan 1/2 akar 3, cos 120 sama dengan negatif 1/2, tangan 120 sama dengan negatif akar 3. Nah, cara yang sama bisa kita lakukan untuk 135. Kita tarik garis dari 135 ke arah kuadran 1.
Ya, kita tarik. Nah, dia bertemu di titik 45 derajat. Artinya fungsi trigonometri untuk 45 derajat dan 135 derajat itu sama. Tinggal memperhatikan tanda positif dan negatif pada kuadran 2. Nah, sin 135 sama dengan sin 45 1/2 akar 2. Kemudian cos 135 sama dengan cos 45 1/2 akar 2 juga. Tapi karena cos di kuadran 2 negatif, maka kita tambahkan tanda negatif seperti itu. Kemudian untuk tan 45 sama dengan tan 135, 45 sama dengan 135, tan 45 sama dengan 1. Tapi karena di kuadran 2 tan negatif, maka ditambahkan tanda negatif di depannya. Selanjutnya untuk 150. Titik 150 itu kita tarik garis lurus ke arah kuadran 1. Nah, dia akan bertemu di titik 30 derajat. Artinya nilai fungsi trigonometri untuk 150 derajat dan 30 derajat itu sama, tinggal memperhatikan nilai pada kuadran 2 apakah positif atau negatif. Sin 150 kita lihat nilai pada sin, cos dan tan pada 30 derajat di kuadran 1. Yang pertama ada 1/2, kemudian 1/2 akar 3. Karena cos di kuadran 2 negatif, maka kita tambahkan tanda negatif. Kemudian 1/akar 3 akar 3 kita tambahkan tanda negatif karena tan bernilai negatif di kuadran 2. Selanjutnya untuk kuadran 3 yaitu 180, 210, 225, 240. Untuk 180 sudah terhubung ke kuadran 1 tepatnya di titik 0 derajat. Nah, artinya fungsi trigonometri untuk 180 derajat itu sama dengan 0 derajat. Kita lihat tabel untuk 0 derajat yaitu 0, 1 dan 0. Nah, karena berada di kuadran 2, 180 derajat berada di kuadran 2, maka nilai sin positif, cos negatif. Kemudian tangen negatif, karena nilainya 0 kita tidak tambahkan lagi tanda negatifnya. Selanjutnya untuk 210 sama halnya dengan pada kuadran 2 tadi, kita tarik garis ke arah kuadran 1. Nah, ini sudah terhubung ke kuadran 1 tepatnya di 30 derajat. Jadi kita lihat nilai sin, cos dan tan di 30 derajat. Nah, ini ada, kita tulis 1/2 akar 3 1/akar 3. Nah, seperti itu. Untuk sin di kuadran 3 itu sin bernilai negatif, kita tambahkan tanda negatif. Kemudian cos bernilai negatif. Nah, kita tambahkan tanda negatif di cos. Selanjutnya untuk tan positif. Selanjutnya untuk titik 225 derajat. Nah, kita tarik garis 225 ke arah kuadran 1 bertemu di titik 45 derajat. Jadi kita tuliskan nilai 45 derajat di sini. 1/2 akar 2, 1/2 akar 2 dan 1. Karena sin bernilai negatif di kuadran 3, maka kita tambahkan tanda negatif. Kemudian cos juga bernilai negatif, kita tambahkan tanda negatif. Dan tangen bernilai positif, jadi kita tidak perlu tambahkan di sini karena 1 sudah bernilai positif. Selanjutnya 240, kita tarik garis ke arah kuadran 1 bertemu di titik 60 derajat. Kita tuliskan nilai 60 derajat 1/2 akar 3 1/2 kemudian akar 3. Sama seperti tadi, nilai sin negatif, nilai cos negatif, nilai tan positif ya. Kemudian untuk 270 kita tarik garis ke arah kuadran 1. Nah,
bertemu di titik 90 derajat. Kita ambil nilai 90 derajat, 1, 0, tidak terdefinisi. Jadi karena nilai sin di kuadran 3 negatif, kita tambahkan tanda negatif. Untuk cos 270 kita tidak perlu tambahkan tanda negatif karena nilainya 0. Dan untuk tangen 270 juga kita tidak perlu tambahkan tanda karena tidak terdefinisi. Nilai tan 270 tidak didefinisikan. Selanjutnya untuk 300 derajat di kuadran 4. Nah, kita tarik garis ke arah kuadran 1. Nah, seperti ini. Kuadran 1 akan bertemu di titik 60 derajat. Artinya nilai fungsi trigonometri untuk 300 derajat itu sama dengan fungsi trigonometri 60 derajat. Tapi memperhatikan tanda sin, cos, dan tan di kuadran 4. Kita lihat nilai sin, cos, tan di 60 derajat. Yaitu ada 1/2 akar 3, 1/2 dan akar 3. Untuk kuadran 4 nilai sin negatif, jadi kita tambahkan tanda negatif. Kemudian nilai cos positif, jadi tidak perlu ditambahkan tanda. Kemudian nilai tangen negatif, jadi kita tambahkan tanda negatif di situ. Selanjutnya untuk 315 derajat, kita lihat titik 315 derajat. Kita tarik garis ke arah kuadran 1. Nah, 315 derajat kita tarik ke arah kuadran 1, bertemu di titik 45 derajat. Jadi kita ambil nilai sin, cos, dan tan di 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2, 1/2 akar 2, dan 1. Karena nilai sin bernilai negatif, kita tambahkan tanda negatif. Kemudian nilai cos bernilai positif dan nilai tan bernilai negatif, tambahkan tanda negatif. Untuk 330 derajat sama seperti tadi, kita tarik garis ke arah kuadran 1 seperti ini. Jadi nilai sin, cos, dan tan di 330 derajat sama dengan nilai sin, cos, tan pada 30 derajat. Jadi kita lihat nilai sin, cos, tan di titik 30 derajat, yaitu 1/2 akar 3 dan 1 akar 3 seperti itu. Untuk sin bernilai negatif, cos positif, tangen negatif. Nah, untuk 360 derajat itu berada di sini di titik 0 derajat. Jadi untuk 360 derajat kita ambil nilai sin, cos, tan di 0 derajat. Jadi kita ambil nilainya 0, 1, 0. Jadi seperti itulah cara mengisi atau mencari nilai-nilai sudut istimewa pada kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sangat mudah dan teman-teman tidak perlu menghafal untuk menentukan nilai-nilai dari suatu fungsi trigonometri pada kuadran 2, 3, dan 4. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.